Sobat Spentri, saya Femi, moderator yang bakal nemenin kalian buat dengerin cerita horor di episode Tripod kali ini. Bersama narasumber di sebelah saya, sebelum cerita, boleh dong kenalan dulu. Halo Sobat Spentri, perkenalkan nama saya Balkis. Hari ini saya akan membagikan cerita horor saya sendiri. Nah, apa nih cerita horor yang kakak pernah alami? Jadi pada tahun 2020 kemarin, di mana waktu itu COVID dan aku masih duduk di bangku SD. Ini latar belakangnya di mana? Kalau latar belakangnya, mohon maaf, aku nggak bisa ngasih tahu secara rinci karena demi kenyamanan bersama. Jadi latarnya itu di Sumatera Selatan. Nah, jadi ceritanya itu berawal dari aku liburan ke rumah. Di rumahku ini, sepupu aku ini lumayan banyak kan, karena aku bisa dibilang lebih dari 20 lebih sepupu. Jadi aku kalau ke liburan ke rumahku bukan ke tempat sepupu, bukan sepupu aja, aku ke tempat aku, menginap di rumah aku. Nah, kejadiannya itu ada di tempat om aku. Dia pertama kali kejadian itu adalah pertama kali aku bisa melihat secara langsung makhluk halus, dan secara langsung kayak tatapan dari makhluk halus itu. Nah, berawal dari di tempat nginep di tempat rumahku itu sekitaran bulan Juli. Ya. Di situ pas maghrib, dari sore menjelang malam, itu aku habis sholat dan habis ngaji. Nah, harusnya kalau habis sholat sama habis ngaji itu kan nggak boleh berisik dan nggak boleh bercanda-bercanda. Ya, nggak boleh bercanda, nggak boleh bermain. Tapi aku sama sepupu aku malah bercanda, main, dan kita tuh melanggar aturan. Sampai pintu depan rumah itu kebuka kan. Pintu rumah itu emang udah kebuka. Di situ kita melihat di bawah pohon yang udah ditutup tuh ada cewek yang berdiri di sana, dengan rambut ketutup depannya. Di situ dia ngeliatin matanya sedikit melotot, seolah dia tuh lagi lupa dan pengen balas dendam. Jadi kayak nggak suka. Ya, nggak tahu awalnya itu karena apa. Mungkin karena tempat pendopo itu bisa dibilang angkat dan sering ada orang di sana. Jadi kita belum tahu alasannya apa. Jadi kakak satu sama sepupu kakak nih ya, itu langsung lari apa diam dulu? Kita situ diam dulu sampai ngeliat hantunya. Kita ngeliat secara langsung, kita mendekat ke pohon itu. Setelah kita mendekat ke pohon itu, tiba-tiba hilang. Jadi kakak Dari masuk rumah dan kita ceritain ke ustadz yang ngajarin kita ngaji di rumah. Ya, jadi kita bilang ke ustadz itu kalau misalnya kita barusan melihat makhluk halus yang sendiri itu perempuan. Nah, ustadz itu ngomong, dia merinding. Kalau dia udah ngomong merinding itu berarti emang makhluk halus itu benar-benar ada di situ. jadi bukan ya. Ya. Nah, setelah itu ustadz itu nyaranin kita diam di sini, kita jangan bercanda, kita jangan ribut, belajar ngaji. Ya, jangan ribut, jangan bercanda. Pas ustadznya udah pulang, ustadznya ini masih kerasa merinding. Ustadznya ini kayak, aduh, saya masih merinding, kayaknya makhluk halus itu masih ada di sini. Makanya ustadz sampai jalan ke rumah dan hantu itu nampakin diri lagi di rumah. Sama Ya, posisinya tuh beda, dia kayak nunjuk di sini. Dia nunjuk ke arah nggak ada sepupunya. sepupu aku, udah nggak ada, sepupu aku udah masuk, dan akhirnya aku masuk. Pas di tengah malam itu ada orang tiba-tiba ngetok rumah Pas di hari yang sama. hari yang sama, tapi jam 11:30 malam. Aku berusaha berani buat membuka siapa itu, karena nggak mungkin, benar-benar nggak mungkin ada orang yang mau ngetok pintu jam segitu. Jadi aku buka, dan awalnya itu aku intip dulu dari lubang kunci. Lubang itu ada orang yang pakai kemeja putih,
ternyata pas buka nggak ada siapa-siapa. nggak ada seperti itu. Habis itu dia nelpon, nomor nggak dikenal, tiba sepupu aku manggil dari belakang. Ini sih ngapain keluar malam? Ini udah ribut kok, nggak tahu yang nonton itu siapa. Habis itu terus sudah tidur kan, jangan mikirin yang aneh-aneh, jangan mikirin yang apa-apa. Siapa suruh tadi main-main pas maghrib. Jadi teleponnya itu diangkat nggak? Nggak aku angkat, Nggak dan aku nggak berani. Udah dia bilang takut banget buat ngangkat telepon itu karena aku kalau di antara sepupu-sepupu aku yang lain pasti dia bilang pengaruh aku. Ada yang benar pengaruh. Setiap ditakutin atau diajak film nonton film horor, aku nolak. Nah aku emang dari dasarnya mulai kejadian itu aku benar nggak nyangka, aku itu kayak merasa bangga sendiri karena aku pertama kali kan aku di situ dan benar-benar pertama kali bisa ngeliat makhluk halus di depan mata aku sendiri. Nah tibalah besok hari di sore dan di situ sebentar lagi bakal berkumandang azan maghrib. Jadi terus habis aku main ke taman. Kebetulan di sebelah taman itu ada rumah dan kita nggak tahu itu ada orang atau enggak yang tinggal Tepat bersebelahan. ya bersebelahan, tapi agak jauh agak masuk ke dalam karena dikelilingi sama pohon-pohon yang baru. Kita itu main awalnya santai-santai aja dan nggak ada apapun yang ganggu kita. Tapi tiba-tiba ada sepupu aku yang luka. Sepupu aku tiba-tiba luka kena paku di rumput itu, ketusuk paku kakinya. Pas sudah ketusuk paku itu, kita langsung cepet-cepet lah ngasih air ke dia, ngobatin dia pulang ke rumah. Nah pas pulang ke rumah itu, aku lagi ngeliat kayak ada cewek yang nunggu di dekat rumah. Di depan rumahnya. Ya di dekat rumah itu dia ngeliat kita, dia ngeliat aku seolah-olah dia itu senang dia bisa makan. Dia senyum, dia ngeliat. Sosoknya sama kayak yang di pemandangan itu. Dia kayak gitu karena kita udah dulu ya semuanya udah aman lah ya. Tapi aku kepikiran sama yang di dan kejadian sore tadi kenapa lagi-lagi masih ada perempuan itu itu malamnya tapi anehnya nggak ada yang ngetok pintu di situ, ada yang ngetok pintu dari dan tidak lagi besok masih aku di kaki aku yang sebelah kiri kegores ujung pelosokan buat anak-anak itu dan luka. Dan pas kita pulang itu lagi ngeliat Berarti terus berulang berkali-kali sampai akhirnya pas kita pulang dan lagi sholat maghrib. Oh ceritanya berulang-ulang ya, maghrib sholat setiap sore kita mau dia habis diajak sama perempuan nonton dan sampai masih ingat mimpinya kan sekarang aku mimpiin cewek yang sama dan di situ anehnya kenapa aku mimpiin sosok yang barusan aja aku lihat, kenapa aku harus mimpiin itu. Emang masih gimana? Kira-kira masih sampai sekarang? Enggak, syukurlah nggak sampai sekarang. Setelah di mimpi itu yang benar-benar gak bisa melupain sampai sekarang. Sekarang aku masih selalu ingat kenapa aku mimpi itu, kenapa aku mimpi seburuk mimpiin itu tepat 2 hari 1 malam. Nah, 3 Belum tidur lagi. aku mimpiin perempuan itu 2 kali dan di malam pertama aku mimpiin dia kayak ngajak aku main, ngajak aku jalan-jalan, tapi anehnya di situ aku nggak takut. Dia udah kayak biasa. Nah yang pas di malam kedua perempuan itu ngomong
jangan datang lagi ke sini segera. Jadi kalau kakak udah nggak pernah kesana lagi. Nah, semenjak kejadian itu, semenjak itu aku cerita ke sepupu aku malah ketawa dan mereka anggap Nggak percaya. nggak percaya, mereka nggak percaya, seolah-olah mereka tuh bilang halu berhayal, padahal aku yang ngalamin, kan mereka kan nggak ngalamin. Bisa jadi mereka Ya, mereka jadi mereka nggak percaya dan benar-benar nggak percaya sampai suatu saat pas kita mau pulang ada wanita itu bergejala di rumah sebelah. Dan di rumah sebelah itu kosong dan kita nggak tahu di situ ada orang atau enggak. Rumah itu kosong dan ada perempuan dadahin aku. Seolah dia senang mungkin karena aku pergi dari situ. pas udah pulang dari Sumatera. Siap. Nah, di situ seolah dia senang. Kenapa harus aku? Kenapa saat aku di situ hantunya itu, sosok perempuan itu masih kayak kelihatan dendam sama aku. Kenapa gitu? Dan sampai pas malam aku tidur di mobil mau pulang ke tempat aku di Jakarta dulu, aku belum kembali ke Jakarta. Nah, aku pulang ke Jakarta, aku mimpiin sosok itu lagi kalinya. Soalnya aku merasa dia megang leher aku, ada yang nyepik aku, dan ternyata pas aku bangun gak ada apa-apa. Dan pas aku bangun itu masih di perjalanan. Dan aku lagi di tol itu kan banyak mobil yang lintasan. Aku nggak tahu kenapa aku saat itu tuh sering banget bersumpah dan di tol itu ada lagi Berarti kayak ikutin. dia kurang tahu kenapa aku dibikin sampai aku sekarang yang terakhir nih ngomong ke orang tua aku sendiri, ngomong ke orang tua aku, Mas, kenapa ya ada benar-benar hantu yang selalu ngikutin, padahal aku nggak ada salah apa-apa, aku nggak ada masalah. Sampai pas udah nyampe di Jakarta dia udah nggak ada lagi, dia udah nggak ada Berarti lagi. bisa udah enggak. Kira-kira apa nih hal yang bisa belajar dari pengalaman? Jadi dapat aku paling dari pengalaman aku ini sebenarnya cukup banyak yang aku jelasin, kira-kira cukupnya aja gitu. Dan kalau berani lah dalam menghadapi apapun itu. Sering banget gak sih sampai merinding. Nantikan kisah horor lainnya gimana sebelum itu. Nama saya Sifat. Kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman kisah horor. Silakan sebelum itu, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya itu Baca KWD di SEKD kelas 8B. Nah, semua sudah tahu kan nama narasumber kita? Boleh dong baca menceritakan pengalaman kisah horor. Cerita hari ini, saya sedang di kamar bermain video game bersama teman, dan saat itu saya mendengar suara aneh. Terus saat tengah malam, saya mendengar suara tangisan dari kamar ibu saya, dan ternyata itu ibu saya. Dan pagi selanjutnya, saya melihat ibu saya sudah tidak ada, dan saya cek di kamar suci, ternyata ibu saya lagi kerasukan. Itu berarti kerasukan itu lagi apa lagi sebenarnya? Mau Dan kakak saya datang, langsung kasih syarat untuk beristirahat bahwa air itu bisa berenang. banget ya cerita dari si Rachel ini, jadi merinding deh. Teman-teman, segitu saja cerita pengalaman horor dari si Raka. Terima kasih. Bye-bye. This is their horror experience. Don't forget to watch next episode. Happy Halloween. Spentry Podcast mengucapkan Happy Halloween.
This is their horror experience. Don't forget to watch next episode. Happy Halloween!